Pernah tidak sih teman-teman merasa sudah bekerja banting tulang dari pagi sampai malam, lembur bagai kuda, tapi saat melihat saldo rekening di akhir bulan, rasanya ingin menangis karena angkanya tidak pernah bertambah atau malah minus. Rasanya seperti berlari di atas treadmill, keringat bercucuran, capeknya luar biasa, tapi kita tidak berpindah kemana-mana, alias stuck di situ-situ saja. Kalau teman-teman sedang mengangguk setuju sekarang, tolong jangan skip video ini, karena hari ini kita akan membedah secara tuntas, jujur dan blak-blakan tentang penyakit finansial yang diam-diam menggerogoti masa depan kita. Bukan nasib yang salah, bukan juga karena gaji yang kurang besar semata, tapi seringkali ada kebiasaan-kebiasaan kecil yang tidak kita sadari justru menjadi tembok raksasa penghalang rezeki. Jadi, siapkan catatan kalian, tarik nafas panjang, dan mari kita bongkar rahasia kenapa hidupmu masih stuck secara finansial dan bagaimana cara kita mendobrak pintu kesuksesan itu sekarang juga. Hal pertama yang paling sering membuat kita jalan di tempat adalah jebakan lifestyle inflation atau inflasi gaya hidup yang seringkali tidak kita sadari kedatangannya. Coba ingat-ingat, waktu gaji teman-teman masih UMR, kalian bisa hidup cukup, makan kenyang, dan bahkan masih bisa menabung sedikit. Tapi anehnya ketika gaji naik 2 kali lipat, kenapa rasanya uang itu tetap habis tak bersisa? Jawabannya sederhana namun menohok. Saat pendapatan naik, gengsi kita ikut naik roket. Dulu cukup ngopi sachet di pantry kantor, sekarang harus kopi kekinian di kafe mahal setelah pagi. Dulu ponsel yang penting bisa WhatsApp sudah cukup, sekarang kalau tidak ganti model terbaru rasanya kurang percaya diri saat nongkrong. Kita terjebak dalam perlombaan memuaskan ego untuk mendapatkan validasi dari orang lain yang bahkan mungkin tidak peduli dengan kita. Ingat ya sahabat, kekayaan itu adalah apa yang tidak terlihat, bukan apa yang kalian pamerkan di media sosial. Jadi berhenti menaikkan standar hidup sebelum aset kalian benar-benar terbentuk dengan kokoh. Alasan kedua yang bikin dompet kita sering koma adalah ketidakmampuan kita membedakan antara aset dan liabilitas. Padahal ini adalah fondasi paling dasar dari kecerdasan finansial. Banyak dari kita yang dengan bangga mencicil barang-barang mewah, mobil baru, atau gadget canggih dengan dalih investasi diri. Padahal barang-barang tersebut nilainya turun drastis begitu keluar dari toko, dan justru menyedot uang dari kantong kita setiap bulannya untuk biaya perawatan, pajak, atau bunga cicilan. Orang kaya fokus mengumpulkan aset, hal-hal yang memasukkan uang ke kantong mereka, seperti saham, properti sewaan, atau bisnis sampingan. Sementara orang yang stuck secara finansial sibuk mengumpulkan liabilitas yang mereka kira aset. Mulai hari ini, mari kita ubah pola pikir kita. Sebelum mengeluarkan uang, tanyakan pada diri sendiri, apakah barang ini akan membuat saya semakin kaya di masa depan atau hanya membuat saya terlihat kaya saat ini? Selanjutnya mari kita bicara soal bocor halus yang seringkali lebih berbahaya daripada pengeluaran besar yang terencana. Teman-teman mungkin sudah berhemat untuk tidak beli tas branded, tapi setiap hari jajan boba, langganan 5 aplikasi streaming yang jarang ditonton, check out barang lucu di marketplace karena diskon tanggal kembar, atau sering mentraktir teman hanya karena tidak enak hati. Pengeluaran-pengeluaran kecil ini kalau dikumpulkan dalam setahun, jumlahnya bisa buat DP rumah atau modal usaha loh. Kita sering meremehkan uang receh, padahal laut yang luas pun terbentuk dari tetesan air yang banyak. Solusinya bukan berarti kita harus pelit dan tidak boleh menikmati hidup, tapi kita harus sadar penuh alias mindful kemana setiap rupiah kita pergi. Cobalah tantangan mencatat pengeluaran selama 30 hari tanpa terlewat satu permen pun, dan saya jamin teman-teman akan kaget melihat betapa banyaknya uang yang hilang untuk hal-hal yang sebenarnya tidak memberikan kebahagiaan jangka panjang. Poin keempat ini agak menyakitkan, tapi harus dikatakan, kita stuck karena kita terlalu nyaman berada di zona nyaman dan malas mengupgrade leher ke atas. Di era digital yang perubahannya super cepat ini, mengandalkan satu sumber pendapatan dari gaji bulanan saja itu risikonya sangat besar sahabat. Banyak dari kita yang malas belajar skill baru, malas membaca buku keuangan, atau malas mencari peluang tambahan karena merasa sudah capek kerja. Padahal investasi terbaik dengan return paling tinggi adalah investasi pada diri sendiri. Kalau teman-teman merasa gaji tidak cukup, jangan hanya mengeluh pada atasan, tapi tanyakan pada diri sendiri, nilai tambah apa yang sudah saya miliki sehingga saya layak dibayar lebih mahal. Mulailah belajar tentang investasi, digital marketing, atau skill apapun yang bisa menjadi keran penghasilan kedua, ketiga, dan seterusnya. Karena satu kaki meja tidak akan cukup menopang beban hidup yang semakin berat. Faktor kelima yang membuat kita sulit maju adalah lingkungan pergaulan yang toksik secara finansial. Pernah dengar pepatah bahwa pendapatan kita adalah rata-rata dari 5 orang teman terdekat kita? Itu benar sekali. Kalau teman-teman setiap hari bergaul dengan orang-orang yang hobinya mengeluh soal uang, tapi borosnya minta ampun, yang selalu mengajak hedon setiap akhir pekan, dan yang menertawakan orang yang berhemat, maka alam bawah sadar teman-teman akan ikut terseret ke pola pikir yang sama.
Energi itu menular, sahabat. Carilah komunitas atau teman diskusi yang visioner, yang obrolannya tentang ide bisnis, tentang masa depan, dan yang saling mendukung untuk tumbuh. Berani berkata tidak pada ajakan nongkrong yang tidak produktif bukan berarti memutus silaturahmi, tapi itu adalah bentuk pertahanan diri untuk menyelamatkan masa depan finansial kalian. Lalu, alasan keenam yang sangat krusial adalah tidak adanya tujuan keuangan yang jelas atau financial goals. Hidup tanpa tujuan finansial itu ibarat naik taksi, tapi tidak bilang ke supirnya mau kemana. Kita hanya akan berputar-putar menghabiskan bensin dan argometer terus berjalan, tanpa pernah sampai tujuan. Banyak orang ingin kaya, tapi kaya itu definisinya apa? Punya uang 1 miliar, punya rumah tanpa hutang, atau bisa pensiun dini di usia 40? Tanpa angka dan target waktu yang spesifik, otak kita tidak akan terpacu untuk mencari jalan mencapainya. Mulai sekarang, buatlah peta jalan kalian. Tahun ini mau lunas hutang kartu kredit, tahun depan mau kumpul dana darurat, 2 tahun lagi mau DP rumah. Ketika tujuannya jelas, menabung dan berinvestasi tidak akan terasa sebagai beban penderitaan, melainkan sebagai tiket untuk membeli kebebasan di masa depan. Terakhir, teman-teman, ingatlah bahwa perubahan nasib finansial tidak terjadi dalam semalam, tapi dimulai dari satu keputusan kecil yang dilakukan secara konsisten hari ini. Jangan menunggu nanti kalau sudah kaya baru mengatur uang, karena itu terbalik. Kita harus mengatur uang dulu, sekecil apapun itu, baru kita bisa menjadi kaya. Hentikan mentalitas korban yang menyalahkan keadaan, pemerintah, atau keluarga, dan ambil alih kemudi kapal kehidupan kalian sendiri dengan penuh semangat dan optimisme. Saya yakin teman-teman yang menonton video ini punya potensi luar biasa untuk sukses dan merdeka secara finansial. Kalau kalian merasa konten ini bermanfaat dan menampar kalian ke arah yang lebih baik, jangan lupa tekan tombol like, bagikan ke teman-teman seperjuangan kalian, dan pastikan sudah subscribe agar kita bisa terus belajar dan bertumbuh bersama. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sukses dan tetap semangat!